Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Basrah, Irak, tanpa peringatan. Jet tempur dilaporkan terbang rendah pada dini hari sebelum akhirnya melepaskan puluhan rudal presisi ke arah kota. Target resmi yang diklaim adalah gudang senjata dan fasilitas logistik milisi. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan serangan itu menghantam jauh di luar sasaran militer. Beberapa rudal jatuh tepat di kawasan industri, menyebabkan kebakaran besar yang menjalar ke pabrik-pabrik sekitar. Ledakan berikutnya menghantam perumahan sipil di distrik Al-Qurna dan Al-Harta yang berjarak tidak jauh dari pusat kota Basrah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 30 bangunan rata dengan tanah. Kalau Israel menyebut ini operasi surgikal, mungkin skalpel yang dipakai ukurannya setara kapal tanker. Kekacauan langsung terjadi. Warga Basrah yang terbangun dari tidur berlari tanpa arah. Sebagian masih memakai pakaian tidur, berusaha mencari tempat aman di tengah hujan puing dan kaca berhamburan. Jalan-jalan dipenuhi mobil yang ditinggalkan begitu saja oleh pengemudi karena panik. Rumah sakit Basrah Teaching Hospital langsung dipenuhi korban bakar luka, patah tulang, hingga trauma berat. Staf medis bahkan harus merawat pasien di lorong dan halaman parkir karena ruang gawat darurat penuh. Militer Israel menyebut operasi ini sebagai langkah pencegahan untuk mencegah masuknya senjata ke tangan kelompok perlawanan regional. Namun pernyataan itu bertolak belakang dengan gambar dan video yang beredar, menunjukkan anak-anak berlumuran debu, perempuan menjerit kehilangan keluarganya, dan warga sipil menggali runtuhan dengan tangan kosong. Kalau ini yang disebut pencegahan, entah seperti apa bentuk yang mereka sebut agresi. Reaksi pemerintah Irak muncul seketika. Perdana Menteri menggelar rapat darurat dengan petinggi militer dan intelijen, menegaskan bahwa Israel telah melanggar kedaulatan negara dengan brutal. Pernyataan resmi yang dirilis beberapa jam kemudian menyebut serangan ini sebagai tindakan perang yang tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Media pemerintah menayangkan visual Basrah yang terbakar, mengobarkan semangat kemarahan rakyat. Suasana kota Basrah berubah drastis. Dari pusat perdagangan yang biasanya ramai hingga larut malam, kini hanya terdengar sirine ambulans dan teriakan minta tolong. Ribuan orang memilih meninggalkan kota dengan kendaraan pribadi, menciptakan antrian panjang di jalan keluar. Basrah, yang biasanya dikenal sebagai jantung ekonomi Irak, dalam semalam berubah jadi ruang latihan gratis bagi pilot Israel. Bagi warga Irak, ini bukan sekedar serangan militer. Ini adalah penghinaan langsung, menampar harga diri bangsa, sekaligus mengingatkan kembali luka lama dari invasi dan perang sebelumnya. Tekanan politik di Baghdad meningkat. Banyak pihak menuntut balasan keras agar Israel tidak menganggap Irak sebagai sasaran empuk. Balasan Irak tidak menunggu lama. Hanya berselang kurang dari 48 jam setelah Basrah dibombardir, Baghdad mengumumkan operasi militer balasan dengan kode Pedang Malam. Target utama, jantung Israel, Tel Aviv. Senjata yang digunakan bukan roket biasa, melainkan rudal balistik jarak jauh terbaru buatan dalam negeri yang mereka sebut Qaswa. Peluncuran dilakukan dari padang pasir selatan Irak pada malam hari. Radar satelit sempat menangkap pergerakan rudal raksasa itu saat menembus atmosfer dengan kecepatan hipersonik. Israel mengira yang datang hanya roket petasan seperti biasanya. Ternyata, yang meluncur sekelas surat cinta ukuran 30 meter dengan kecepatan 5 kali suara. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome dan Arrow 3 dikerahkan maksimal. Namun, Qaswa bukan rudal konvensional. Dengan teknologi manuver di ketinggian, lintasannya solid diprediksi. Beberapa kali rudal pertahanan Israel menembakkan intercept, tetapi gagal menghentikan laju misil yang terus meluncur. Saksi mata di Yordania bahkan melihat kilatan cahaya besar di langit sebelum rudal itu melintasi udara aman dan mengarah ke barat. Tak lama kemudian, sirene peringatan meraung di Tel Aviv. Warga berhamburan menuju bunker dan ruang perlindungan. Sebagian bahkan lari ke stasiun bawah tanah untuk bersembunyi. Namun peringatan itu datang terlalu cepat dan sekaligus terlalu terlambat. Dalam hitungan detik, rudal Qaswa menghantam tepat di pusat kota Tel Aviv, meledak dengan daya hancur luar biasa. Ledakan itu terasa hingga radius lebih dari 20 km. Gedung-gedung tinggi berguncang, jendela pecah, jalan raya retak, dan yang paling parah, lebih dari 7.000 rumah roboh seketika.
Api menjalar dari pusat ledakan, sementara listrik di separuh Tel Aviv padam total. Bayangkan, sebuah kota yang biasa disebut paling modern di Timur Tengah berubah jadi market Lego yang diinjak tanpa ampun. Suasana Tel Aviv kacau balau. Ambulans berusaha menembus reruntuhan, sirene meraung tanpa henti, dan ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal hanya bisa menatap kosong ke arah puing. Pusat perbelanjaan utama di kota itu hancur, apartemen mewah runtuh, dan kawasan bisnis yang biasanya padat aktivitas mendadak sunyi. Pemerintah Israel menyebut ini sebagai serangan terbesar yang mereka pernah alami dalam sejarah modern. Sementara itu, militer Irak merilis pernyataan resmi dengan nada dingin. Inilah harga dari darah Basra. Singkat, jelas, dan bikin Israel yang biasanya hobi memberi alasan panjang kali lebar hanya bisa menelan ludah. Di media sosial, warga Irak merayakan serangan itu sebagai bentuk keadilan yang tertunda. Video peluncuran rudal Qaswa diputar berulang-ulang dengan komentar penuh emosi. Sebaliknya, warga Israel membanjiri hotline darurat, melaporkan kerusakan, kehilangan, dan mencari kabar keluarga. Bandara Ben Gurion langsung ditutup, penerbangan internasional dialihkan, dan kota Tel Aviv praktis terisolasi. Efek psikologis dari serangan ini bahkan lebih besar daripada kerusakan fisiknya. Tel Aviv yang selama ini dianggap benteng pertahanan modern, ternyata bisa ditembus dalam satu kali serangan. Iron Dome yang selalu dibanggakan, malam itu lebih mirip Iron Donut, bolong di tengah, dan semua orang tahu isiannya sudah meledak. Dan yang terpenting adalah bahwa inilah dari apa yang sesungguhnya terjadi dalam sejarah buatan terbaru. Ledakan rudal Qaswa benar-benar mengubah wajah Tel Aviv. Kota yang biasanya dipenuhi lampu neon, pusat hiburan, kafe modern, dan gedung pencakar langit, dalam sekejap berubah jadi lautan puing. Data awal menyebut lebih dari 7.000 rumah runtuh dalam radius beberapa kilometer dari titik tumbukan. Jalan raya yang biasanya penuh kendaraan kini terbelah oleh retakan besar, sementara jaringan listrik dan air lumpuh total. Petugas pemadam kebakaran berjuang di tengah api yang menjalar dari gedung ke gedung. Asap hitam menutupi langit, membuat siang tampak seperti malam. Warga yang selamat berlarian dengan wajah dipenuhi debu. Sebagian menjerit mencari keluarga, sebagian lagi hanya duduk terdiam di samping reruntuhan rumah mereka. Tel Aviv yang katanya kota pintar, malam itu malah jadi kota bingung. Listrik mati, komunikasi lumpuh, bahkan GPS pun kacau. Rumah sakit di Tel Aviv mengalami krisis parah. Lonjakan ribuan korban luka membuat ruang perawatan penuh dalam hitungan jam. Dokter dan perawat bekerja non-stop. Sebagian bahkan harus merawat pasien di koridor, tenda darurat, hingga parkiran. Persediaan darah menipis, obat-obatan kritis habis, dan banyak pasien luka berat tidak terangani. Sementara itu, tim penyelamat menggali reruntuhan dengan alat seadanya. Di distrik Ramat Gan, aparat terpaksa menggunakan anjing pelacak untuk mencari korban yang masih tertimbun. Jeritan dari bawah puing terdengar, membuat suasana semakin memilukan. Ironisnya, Israel yang hobi pamer teknologi canggih, saat warganya tertimbun malah masih andalkan sekop dan anjing pelacak. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional. Perdana Menteri segera muncul di televisi dengan wajah pucat, menyerukan ketenangan rakyat. Namun pidato itu justru dianggap basi oleh sebagian warga. Apa gunanya bicara tenang kalau rumah kami sudah rata dengan tanah? Ujar salah seorang warga yang diwawancara media lokal. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran dolar. Kawasan bisnis utama Tel Aviv, termasuk gedung perkantoran internasional, rusak berat. Banyak perusahaan asing langsung mengevakuasi staf mereka. Bandara Ben Gurion yang sebelumnya sibuk berubah menjadi tempat penampungan darurat bagi ribuan pengungsi yang tak lagi punya rumah.
Di jalan-jalan kota, suasana semakin kacau. Warga antri panjang untuk mendapatkan makanan, air, dan obat-obatan. Toko-toko digeledah. Sebagian pemilik memilih menutup usahanya demi menghindari penjarahan. Kota yang dulu dikenal sebagai pusat startup dan inovasi, kini lebih mirip zona eksperimen survival ala reality show, cuma bedanya ini bukan hiburan. Dampak psikologis juga menghantam keras. Banyak keluarga kehilangan anggota tercinta. Anak-anak trauma mendengar suara ledakan, dan warga takut tidur di dalam gedung karena khawatir akan ada serangan susulan. Sirena peringatan terus berbunyi sepanjang malam, menambah kepanikan. Hantaman rudal Qaswa bukan cuma merobohkan ribuan rumah, tapi juga meruntuhkan kepercayaan publik pada pemerintah Israel. Gedung pemerintahan di Yerusalem penuh dengan wajah pucat pejabat yang terbiasa berkuar lantang, kini mendadak kehilangan kata-kata. Rapat darurat Kabinet Keamanan berlangsung sepanjang malam, dengan nada tinggi dan saling menyalahkan terdengar dari balik pintu. Perdana Menteri Israel tampil di televisi nasional, mencoba meyakinkan rakyat bahwa negara masih terkendali. Namun ekspresinya tidak bisa menutupi kepanikan. "Kami akan membalas dengan kekuatan penuh," katanya dengan suara bergetar. Alih-alih menenangkan, pidato itu justru memicu ejekan di media sosial. Warganya sendiri lebih percaya update Twitter tentang harga tomat daripada janji kosong pejabatnya. Di parlemen, oposisi langsung menyerang pemerintah. Mereka menuding kelalaian intelijen yang gagal mendeteksi peluncuran rudal Irak. Beberapa anggota bahkan menuntut pengunduran diri pejabat tinggi pertahanan. Biasanya Israel hoki pamer betapa canggihnya Mossad, tapi di momen ini, Mossad lebih mirip Mossad apa gunanya. Sementara itu, di jalan-jalan Tel Aviv, protes spontan mulai muncul. Warga yang kehilangan rumah berteriak menuntut perlindungan nyata, bukan sekedar pidato politik. Mereka mengepung kantor pemerintah kota dengan poster bertuliskan, "Kami butuh perlindungan, bukan propaganda." Dunia internasional ikut bereaksi. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh kepada Israel, tetapi di balik layar terlihat jelas kegugupan. Washington khawatir serangan ini akan memperlebar konflik dan menarik lebih banyak negara ke dalam pusaran perang. Uni Eropa menyerukan deeskalasi segera, meskipun sebagian anggotanya kesulitan menyembunyikan keterjukutan melihat Tel Aviv luluh lantak dalam satu hantaman. Negara-negara Arab lain ramai menonton perkembangan situasi dengan cermat. Beberapa media di kawasan bahkan menyiarkan ulang rekaman ledakan dengan komentar sinis. "Inilah bukti bahwa siapapun bisa merasakan pedihnya jadi korban," kata seorang analis di televisi satelit Timur Tengah. Bagi mereka, melihat Tel Aviv hancur seperti menonton film box office. Tiket gratis, popcorn tinggal bikin sendiri. Situasi makin memperburuk citra Israel di mata dunia. Selama ini mereka selalu menampilkan diri sebagai negara dengan sistem pertahanan terbaik, tetapi kenyataan membuktikan bahwa satu rudal dari Irak saja sudah cukup untuk membuat pusat kota mereka ambruk. Iron Dome yang biasanya dieluk-elukan, malam itu lebih cocok disebut Iron Foam, ringkih, tipis, dan gampang sobek. Israel kini berada dalam dilema besar. Jika mereka balas dengan serangan lebih brutal ke Irak, resiko eskalasi regional makin tinggi. Jika mereka menahan diri, rakyatnya akan menuding pemerintah lemah. Pilihan apapun yang diambil, bayang-bayang kehancuran Tel Aviv akan tetap menghantui politik dalam negeri. Pakar internasional menilai serangan ini sebagai pukulan strategis terbesar bagi Israel dalam dekade terakhir. Tak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga meruntuhkan mitos invulnerability yang selama ini dijadikan alat diplomasi. Singkatnya, mitos Israel sebagai negara yang kebal hancur, dan yang tersisa hanyalah negara yang kebal alasan.